Anak laki-laki itu mengambil ikan nila dari ember. Tak disangka, ikan tersebut kemudian membuka matanya, membuat kedua anak itu gemetar ketakutan. Karena baru saja mereka melihatnya dengan jelas. Ikan ini hampir matang. Saya tidak menyangka meskipun saya sudah mati, saya masih bisa bergerak. Mulutnya juga mengeluarkan bumbu. Kemudian seekor bayi hinggap dimuntahkan. Bayi itu dengan cepat menangkapnya dengan tangannya. Masukkan ikan ke dalam botol air Anda. Setelah dibawa pulang, masukkan ke dalam akuarium. Tanpa mereka sadari bahwa ikan ini akan mendatangkan petaka bagi mereka. Ternyata ikan nila ini hidup di danau yang jauh di pegunungan. Ditangkap oleh seorang lelaki tua yang tidak memiliki pengalaman memancing. Dia tidak banyak bicara, mengambil batu itu dan memukul kepalanya, menyebabkan mata ikan menjadi kuning. Ikan nila segera dipanggang hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Ketika mereka makan dengan baik, tiba-tiba, di sekitar hutan, seseorang bertanya kepada mereka apakah makanannya enak. Apakah daging ikannya enak? Apakah daging ikannya enak? Apakah daging ikannya enak? Apakah daging ikannya enak? Pada saat ini lelaki tua termuda sepertinya melihat sesuatu. Ikan yang sudah lama dipanggang itu kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Ketiganya ketakutan. Kemudian muncul wajah manusia pada ikan tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki anomali. Satu orang muntah tanpa henti. Seorang lelaki tua mulai berlatih serangan kepala besi. Belum menunggu reaksi lelaki tua termuda, ekor ikan nila mulai mengeluarkan banyak asap hitam. Semua asap hitam menyerbu ke dalam tubuhnya. Setelah itu dia tampak kesurupan. Dengan sangat cepat polisi menangkapnya dan menahannya. Saya perhatikan ekspresinya berbeda. Jadi polisi menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang pendeta Tao. Tetapi ketika pendeta Tao itu melihat lelaki tua itu, saya merasa ini tidak sederhana. Segera keluar dari bisnis ini. Sampai polisi mengatakan hadiahnya 5 yuan lebih. Pendeta Tao baru itu mengertakkan gigi dan menerima perintah ini. Lalu pergi ke pasar untuk membeli ikan nila. Tangan dan kaki lelaki tua itu diikat erat. Murid baru dari pemimpin itu mulai melakukan pemanasan. Lalu menggunakan tangannya untuk menjambak rambut lelaki tua itu. Saya ingin mengusir roh jahat dari tubuhnya. Namun di luar dugaan, sang Tao dirasuki setan. Baginya untuk melihat istrinya yang sudah lama meninggal. Tapi lelaki tua muda itu memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Dari mulutnya keluar asap hitam. Saya melihat asap hitam hendak menyerang polisi yang duduk di tanah. Untungnya, pendeta Tao itu memegang jubah dan berlari tepat waktu. Membawa ilmu hitam untuk melawan ikan nila. Tambahkan 5 bubuk bumbu ke dalam panci minyak 200 derajat. Ikan lezat digoreng dengan sangat cepat. Tanpa sadar adegan ini dilihat oleh kedua anak tersebut. Setelah ikannya digoreng, dibuang ke tempat sampah di luar. Sepertinya kedua bayi itu belum makan ikan selama 800 generasi. Mengulurkan tangan untuk mengambil ikan dari tempat sampah. Padahal kedua anak itu ketakutan. Tapi ikan nila itu mengeluarkan seekor ikan kecil. Lebih banyak rasa ingin tahu. Segera mengambil ikan kecil itu dan memasukkannya ke dalam botol airnya. Bawa pulang dan masukkan ke akuarium. Tanpa sadar kalau ikan kecil ini kerasukan roh jahat. Sang ibu memandangi ikan itu dan kemudian matanya menjadi sedikit kabur. Malam itu semangatnya mulai tidak normal. Tengah malam jam 12 pergi main piano. Tiba-tiba, saya menemukan sisik ikan besar di kawanannya. Jadi dia membawanya ke dapur untuk dicuci. Saat ini ada seorang pria berdiri di luar pintu. Dia pergi untuk melihat. Suara keras itu membuat jantungku berdebar kencang. Tapi rasa penasaran mendorongnya untuk membuka pintu. Tidak ada apapun di dalamnya. Dia pikir mungkin kataraknya telah kembali. Tepatnya ketika dia ingin kembali ke kamar tidur. Dia belum pulih. Panggilan putranya menariknya kembali ke dunia nyata. Lalu dia menoleh karena terkejut. Menemukan tidak ada seorang pun di ruangan itu. Kemudian hal-hal aneh mulai terjadi. Ia mulai tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Selalu tidak sengaja melihat hal-hal kotor. Aku selalu merasa seperti ada hantu di belakangku. Pada saat dia ingin kembali ke kamar tidur, melihat hantu menakutkan di tempat tidur. Sial, itu sangat menakutkan. Menyebabkan dia kencing di celana. Saat itu ada suara di belakangnya. Selanjutnya, sebuah tangan giok muncul. Dan berbaring erat di wajahnya. Tidak lama kemudian, dia menjerit dan pingsan.
Anak laki-laki yang sedang tidur itu tiba-tiba terbangun. Dia dengan berani pergi melihat-lihat. Di tanah banyak kecap ke kamar mandi. Di balik tirai terdengar suara aneh. Saat saya membukanya, saya melihat ibu saya sedang makan ikan nila mentah. Anak laki-laki itu ketakutan saat melihat pemandangan ini. Dia baru saja meninggalkan kamar mandi. Ibu juga menjulurkan kepalanya dan melihat. Menakut-nakuti anak itu dan terus mundur. Tiba-tiba terdengar suara di kamar tidur. Menunggu Anda untuk melihat lagi. Aku hanya melihat mata ibuku membeku tanpa ada amarah. Dia tahu ibunya pasti dihantui oleh sesuatu. Tentu tidak bisa lepas dari hubungannya dengan ikan yang dibawanya pulang. Kemudian dia segera membawa ibu dan ikannya untuk mencari Sang Tao. Sang Tao hanya menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Tanpa banyak bicara, kami memulai pengusiran setan. Setelah beberapa saat bertarung, penganut Tao juga dengan jelas melihat kehidupan masa lalu roh jahat. Pelajari tentang kehidupan tragis ikan berwajah manusia. Bayi ini mengidap penyakit aneh. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik ikan. Orang tuanya menganggap dia bukan orang normal. Jadi dia menguncinya di ruang bawah tanah. Ingin melarikan diri dan ditemukan oleh ayahnya yang brutal. Pada akhirnya, dia dipukuli dan ditendang. Begitu saja, anak laki-laki itu meninggal secara tidak adil di ruang bawah tanah. Ayah karena menutupi kejahatannya, membawanya ke hutan lebat, menyebabkan kebencian di tubuhnya berubah menjadi roh jahat, dan menerima nila sebagai esensinya. Mulai mengambil alih tubuhnya untuk berbuat jahat, agar roh jahat tidak lagi mencelakakan manusia. Sang Tao menciptakan lingkaran sihir paling mulia. Istana roh membakar sungai dan laut. Cahaya Buddha muncul dan menerangi langit. Jiwa bertekad untuk bersifat universal. Prajurit mendengarkan perintah. Begitu dia selesai berbicara, asap mengepul di mana-mana. Murid-murid Tao mulai terlihat tidak biasa. Melihat situasinya di luar kendali, dia segera masuk ke dalam mobil dan melarikan diri. Lalu muncul di dalam hutan, menggali kerangka anak laki-laki itu dengan penuh kebencian. Pada saat pendeta Tao itu sedang bersiap melantunkan mantranya, murid yang dirasuki roh jahat dengan cepat berlari melewatinya. Kedua orang itu melihat ini dan segera melarikan diri. Pada akhirnya masih lambat, Sang Tao dicekik oleh muridnya. Aku merasa seperti hendak menghirup debu. Pada saat kelahiran dan kematian, penganut Tao menggunakan teknik kematian tertentu. Pertama, dengan paksa mendorong muridnya menjauh. Tepat setelah itu, dia seperti dirasuki seekor sapi dan mulai menjadi kuat. Hanya menjatuhkan murid itu. Saat ini dia hendak menghancurkan jiwa jahat itu. Tiba-tiba sebuah kekuatan yang kuat mendorongnya ke atas. Jenazah langsung ditusuk perutnya oleh dahan pohon. Seiring dengan berkumpulnya awan gelap, jiwa-jiwa jahat juga kembali ke bentuk aslinya. Dia sudah lama menunggu momen ini. Saya hanya melihat tanda di tangan saya menyala. Bersamaan dengan auman pendeta Tao, langsung memanggil harimau tua yang sudah tertidur bertahun-tahun. Di sisi lain, putranya pun tampak merasakannya. Begitu saja, ayah dan anak bergabung, dan formasi tersebut juga memperoleh kekuatan yang besar. Kemudian pendeta Tao itu bergerak. Begitu saja, roh jahat yang dipukul lenyap sama sekali. Semua yang dirasuki roh jahat kembali normal. Sang Tao juga membayar harga dengan nyawanya untuk itu. Untungnya, putranya mewarisi kesaktian ayahnya, menjadi pemimpin agama yang terkenal. Langsung saja tonton videonya, jangan lupa like dan komen. Lain kali kita bertemu lagi.